Fir'aun itu muslim, Bang. Oh, bukan. Fir'aun itu kafir. Quran itu Anda percaya nggak? Sudah jelas dalam Al-Quran Ya, itu coba bahwa baca orang surah kafir itu Yunus. Fir'aun. Coba baca surah Yunus ayat 90. Bacalah sendiri. Nah itu sesungguhnya Fir'aun, Tidak. aku adalah muslim, kata Fir'aun. Gimana? Ujlim ini ngotot debat dengan Agatha. Firaun itu muslim atau kafir? Mari kita simak debat sengit dan seru dari mereka berikut ini. Islam Kristen, Bang. Muslim lah. Sama dong sama Fir'aun. Kalian itu yang kafir. Tuh, Fir'aun itu muslim, Bang. Oh, bukan. Fir'aun itu kafir. Quran itu Anda percaya nggak? Sudah jelas dalam Al-Quran Ya, itu coba bahwa baca orang surah kafir itu Yunus. Fir'aun. Coba baca surah Yunus ayat 90. Bacalah sendiri. Nah itu sesungguhnya Fir'aun, Tidak. aku adalah muslim, kata Fir'aun. Gimana? Tidak ada Fir'aun itu Islam. Dia Lu itu udah baca kafir. belum Qurannya? Mesti Nabi Musa. Baca Quran itu hampir setiap waktu kita. Ya udah, coba baca dulu surah Yunus 90. Yang belum paham yang baca, biar saya kasih paham gitu. Dan Jangan kami Arabnya. selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim. Baca-baca. Nih, makanya. Ini muslim. Tuh. Muslim. Ini Fir'aun nih ngomong, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel dan aku termasuk orang-orang muslim. Kenapa? Kok didustain sih? Itu kafir. Lu ini tulisannya muslim, berarti ini Qurannya salah. Udah ganti, udah direvisi. Itu tidak, saya bilang bukan direvisi. Oke, jadi kamu baca deh nih, kamu baca sendiri ya. Kamu aja yang baca ya. Kamu yang baca ya. Kalau kamu bilang kafir, coba yang di mana kafirnya? Baca. Di mana ada kafirnya? Baca dong. Ini apa ini? Aku termasuk orang-orang muslim, sama kayak kau ngaku-ngaku muslim. Jadi begini tuh, makanya kan saya jelaskan dulu mengenai ayat ini. Coba baca dulu deh, baca dulu. Teksnya, kasih keluar teksnya dulu. Ini Jangan teks cuma ini nih, artinya. bahasa Indonesia bro. Di sini room saya ini orang Indonesia Saya tidak- semua, bukan orang Arab. jangan, nanti kita salah artikan. Baca. Nah kata Allah saja kau comot itu orang kafir. Baca. Kenapa kamu nggak mau bacanya? Kenapa mudah dibaca? Saya mau baca teks. Ya udah, ini teks Bukan ini. artinya. Ini bukan teks memang. Itu terjemah itu. Ya Nggak ada udah, guna. terjemahan itu teks nggak? Nggak ada guna. Ya udah, kamu jelasin pakai bahasa Arab. Nggak ada guna kalau bahasa Indonesia. Coba jelasin pakai bahasa Arab. Makanya aku tunjukkan, jangan cuma kita baca terjemah saja. Di situ kan banyak itu yang harus kita pahami. Jangan bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab dong. Oh, ini. Coba. Jadi di sini Fir'aun itu muslim atau kafir? Jadi begini dulu. Di Ini sini baca kan, dulu dong. Tunggu Udah dulu, Kak. malu. Tunggu dulu Kak. Udah malu Begini, sesama orang muslim. Malu. tidak ada malunya. Jadi Udah baca, kalau nggak malu baca. kita ini naik di room ini mau bertanya atau mau berdebat? Disuruh baca aja kok susah banget sih. Kenapa?
mau bertanya, mau berdebat. Nah, orang kamu aja baru ngaku muslim sama kayak Fir'aun. Masalah kamu mau baca atau enggak? Mana sih kalian ini? Disuruh baca aja udah jijik. Kenapa sih kalian tuh jijik? Hah? Malu pakai bahasa Indonesia? Ini baru nemu ada orang ya malu pakai bahasan sendiri, padahal kita ini bahasa orang Indonesia karena kita orang Indonesia gitu. Baca Al-Quran itu nggak seperti kitab Anda kayak koran Loh, penyembah koran Zeus. itu bukannya kitab suci Anda yang namanya koran. Ini bukannya koran nih. Ini kan koran. Al-Quran. Lah ini koran. Loh, itu koran. Gimana sih? Kok bisa kok bilang kitabmu itu bukan koran? Lahir dari memek disembah. Lahir dari memek sapi disembah juga nanti. Kasihan ya. Ini saya tanya ya, Anda masih manusia kan ya? Apa makna dari taat kepada Allah sama dengan taat Iya, kepada aku Muhammad? memang manusia, tapi aku nggak menyembah makhluk. Ya, ini kan taat kepada Allah sama dengan taat kepada Muhammad itu apa nggak lagi mentaati makhluk? Menyembah makhluk. Iya, yang nyembah manusia itu Anda, yang menyembah Tuhan yang keluar dari emak itu Anda. Kenapa? Karena taat kepada Allah sama dengan taat kepada Muhammad. Itu manusia yang keluar dari gitu. Saya cuma mau menjelaskan ayat Jelaskan. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan satu ayat. Dalam surah Yunus ayat 90 itu masih ada lanjutannya, Mbak. Apa tuh lanjutannya? Silakan. 91 dan 92. Apa tuh lanjutannya? Kan katanya mbaknya tadi minta bahasa Indonesianya aja kan ya. Karena di sini nih nggak ada orang Arab, Bang. Oke. Bunyinya, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim." Lanjutannya, Mbak, ayat 91. "Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan." Dan ada lagi lanjutannya, ayat 92. "Maka pada hari ini kami atau Allah selamatkan jasadmu bagi orang-orang yang datang setelahmu. Oh, Tetapi diselamatkan ternyata. Bagus. kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan." Oke, Fir'aun diselamatkan sama Allah dan dia Muslim. Sekarang saya tanya, Pak, Muhammad diselamatkan nggak sama Allah, Pak? Itu Nabi Muhammadnya sudah masuk surga. Tuh, itu Fir'aun diselamatkan, jasadnya diselamatkan. Ini kenapa Muhammad tidak diselamatkan sama Allah, sama seperti Fir'aun? Itu adalah contoh buruk untuk segala umat manusia, kan begitu. Tapi dia kan sudah minta ampun, masa udah minta maaf di akhir hayatnya itu contoh buruk sih, Pak? Itu bagus ya, Pak? Allah ini dendaman orangnya, Pak. Masa ada manusia minta ampun sama Allah nggak diampuni, malah dikatakan contoh buruk? Contoh baik dong. Dia yang biasa melakukan kerusakan terus bertobat,
malah dikatakan contoh buruk. Nah, Itu sementara sudah Nabi dalam masa-masa Anda, genting dan Nabi tidak bisa Anda, diselamatkan lagi karena sudah terlalu banyak membuat dosa. oh, jadi Jasadnya Allah itu dendaman nih ceritanya. diselamatkan agar menjadi dia bisa manusia yang lain Contoh tidak baik menjadi dong seperti berarti. dia. Contoh baik dong. Contoh baik gimana Loh, sih? orang udah banyak kerusakan, terus dia bertobat, sesungguhnya dia adalah muslim. Masa contoh buruk? Kalau ada penjahat terus bertobat, itu contoh buruk atau contoh baik? Contoh baik. Ya udah, kenapa Fir'aun dibilang contoh buruk? Kenapa Fir'aun Maksudnya dikatakan nggak di sini muslim? karena sebelum-sebelumnya dia telah terlalu banyak Ya kan udah membuat minta ampun, Pak. Memangnya Allah itu kalau ada orang minta ampun nggak diampuni sama Allah? potong terus Mbak, mantap sekali. Hah? Kalau Tidak bisa orang kalau minta ampun memang nggak diampuni kan sama Allah. belum selesai menjelaskan dipotong. Oh, tidak bisa diajak Astaga. berbicara dengan sopan dan santun. Tidak memberikan kesempatan orang untuk menjelaskan secara Apalagi lugas. yang mau Oh, Anda jelaskan, tidak silakan. bisa nih, orang ini tidak bisa diajak berbicara. Sudahlah, memang orang-orang seperti ini tidak sepantasnya Bapak kalau udah dikasih kesempatan ngomong isinya, Pak, jangan curhat. Lucu ya cara berpikirnya ya. Berbuat dosa, terus minta ampun, dibilang contoh buruk. Agak lain. Kenapa? Apakah Allah sedendam itu kepada Fir'aun? Bukannya di dalam Quran ya, di dalam surah Al-Furqan ayat 68, di situ disuruh kalian berdosa supaya diampuni. Ini malah udah berbuat dosa nggak diampuni. Yang benar dong, Pak. Kok bisa Bapak kayak gitu cara berpikirnya? Kalian bisa mikir nggak sih? Masa orang berdosa terus minta ampun gak diselamatin? Jahat ya. Ada Tuhan sejahat itu? Pemakan babi. Kalau diskusi gantian dong, jangan dipotong-potong terus. Emang kayak gini oten-oten ini. Setiap ngeliatin di room oten seperti itu terus. Nggak bisa diskusi gantian ngomongnya. Kayak congolnya babi soalnya ya. Makan babi. Nonten. Di Al-Quran itu nggak seperti koran. Bacanya nggak seperti koran. Jadi jangan disamain dengan kitab Anda gitu. Iya, kalau kan di kitab Anda itu kayak koran bacanya gitu. Kalau di Al-Quran itu enggak seperti itu gitu. Wajar dengan penyembah manusia ini ke otaknya salbut. Ya. Kenapa kalian mengatakan Fir'aun itu nggak muslim, Pak? Itu pertanyaan saya. Padahal Ya, dia terus? sama seperti Anda mengaku muslim. Kenapa dia dikatakan nggak muslim? Dia mengatakan mau muslim itu di waktu mau diambil nyawanya gitu. Apa Allah tidak maha mengampuni? Bukan nggak maha mengampuni, Allah maha pengampun. Cuma si iblis sudah banyak berbuat dosa. Maksudnya di waktu mau dicabut, intinya udah ada di tenggorokan, dia udah mau bertobat sama Allah, jadi nggak diterima gitu. Jadi itu syarat Allah gitu. Kalau udah di tenggorokan nyawanya bertobat nggak boleh gitu. Tidak boleh. Gimana dalilnya, Pak? Dari sendiri. Orang Kristen ini kan
orang prinsipnya itu kan ragu-ragu sama kitabnya sendiri juga ragu, apalagi sama kitabnya orang Islam gitu. Jadi saran saya cari sendiri. Siapa Oke, tahu Anda ini saya dapat hidayah. tanya ya Pak. Jadi ada Iya. orang seperti Bapak nih, orang biasa. Dia habis Iya. mabuk, habis berzina, habis entah apa, terus dia jalan kan. Dia ini belum ditenggorokan nih, terus jalan, terus tiba-tiba ketabrak mobil lah ini si orang Islam yang udah biasa ini nih. Ini kira-kira masuk surga apa Iya. masuk neraka, Pak? Yang nentuin masalah masuk surga itu bukan manusia. Tadi Bapak menentukan Fir'aun nggak masuk Gini, surga. Sekarang Anda bilang ciri- yang menentukan masuk surga bukan manusia. Loh, Bapak kan manusia Kan kan? manusia ini kan ada tanda-tandanya. Maksudnya tanda-tanda itu misalnya ada orang muslim meninggal dalam keadaan sholat, ya. Wallahu a'lam juga itu. Oke, Anda manusia, Pak? Iya, saya manusia bukan babi. Ini Bapak sudah menghakimi loh. Kok Bapak bisa mengatakan Fir'aun tidak diampuni? Kok Bapak bisa ngomong Fir'aun nggak diampuni? Padahal Bapak manusia. Pak cari dalilnya sendiri biar tahu, biar kamu dapat hidayah. Saya tidak berupaya mencoba menjelaskan Fir'aun dalam perspektif saudara kita Muslim. Tetapi fokus kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu Perjanjian Lama. Di dalam perspektif kekristenan yang tentunya bersumber dari data dan fakta Alkitab, Fir'aun adalah seorang yang memerintah dan berkuasa di Mesir, yang mana melakukan penindasan yang sedemikian rupa kepada bangsa Israel selama 430 tahun. Hidup bangsa Israel dibuat menderita dan melarat karena dipaksa bekerja lebih daripada batas kemampuan mereka. Jeritan dan penderitaan dari bangsa Israel sampai kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkenan membebaskan Israel dari perbudakan perhambaan Firaun di Mesir. Itu sebabnya Musa diutus oleh Tuhan membawa bangsa ini eksodus keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan bagi umat Allah. Saudara dikasihi Tuhan, berulang-ulang Fir'aun merintangi dan menghalangi umat Allah Israel untuk keluar dari Mesir. Itu sebabnya Tuhan menurunkan tulah, bahkan sampai 10 tulah menimpa Fir'aun bersama dengan kerajaan Mesir di bawah pemerintahan dan kekuasaannya. Adapun tulah-tulah tersebut dituliskan dalam kitab Keluaran pasal 7 sampai pasal 12. Sekali lagi saya tegaskan, tulah-tulah ini diturunkan oleh Tuhan sebagai hukuman kepada Mesir karena Fir'aun berulang-ulang menolak membiarkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Adapun ke-10 tulah tersebut adalah air berubah menjadi darah, datangnya katak yang begitu banyak, adanya kutu, demikian juga lalat, penyakit sampar ternak, bisul,
hujan es, belalang yang datang dengan begitu banyak, kegelapan yang melingkupi wilayah Mesir. Bahkan puncaknya adalah kematian anak sulung, baik dari manusia maupun dari hewan. Ketika sudah masuk ke dalam puncak, itulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung. Di saat itulah baru Fir'aun berkenan memberikan keleluasaan dan kelepasan bagi orang-orang Ibrani, umat pilihan Tuhan, meninggalkan tanah Mesir. Jadi dalam perspektif Alkitab, Fir'aun adalah orang yang selalu mengeraskan hati, menolak membebaskan bangsa Israel, bahkan selalu membangkang kepada Tuhan. Sampai kepada akhir hidupnya, dalam perspektif Alkitab, tidak pernah diceritakan bahwa Fir'aun itu menjadi seorang yang bertobat dan berubah hidupnya. Tetapi sampai kepada akhir hidupnya, tetap mengeraskan hati. Itu sebabnya sampai Alkitab berkata begitu jelas dan terang benderang, Tuhan pada akhirnya mengeraskan hati Fir'aun. Jadi tidak ada informasi yang dapat kita baca atau temukan di dalam Alkitab bahwa Fir'aun itu menyadari kekurangan kelemahannya, menyadari kesalahan dan dosa-dosanya, dan bertobat, berbalik kepada Allah, bahkan mengakui Allah sebagai Allahnya. Tidak pernah sama sekali sampai akhir hidupnya.